Oke, apapun yang terjadi semuanya adalah atas kontrol Hashem, dan tadi kita baca terkait dengan Deparim ada beberapa hal, cukup banyak hal yang tidak dan yang sangat-sangat terbatas mungkin akan menjadi sulit untuk kita lakukan, tetapi nggak masalah dengan fakta bahwa kita saat ini masih bisa bertemu online, kita masih bisa belajar Torah dan kita bisa masih mendapatkan upahnya. Hashem luar biasa, Hashem memang benar-benar jagai kita dan biarlah dia juga senantiasa mengaruniakan kesehatan untuk kita semua. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini topiknya adalah bincang Torah kita terkait dengan kemurnian Torah. Nah, melalui grup yang dimana kita semua ada untuk kita saling berkomunikasi, bertukar pikiran, sharing apapun segala macam. Saya sudah minta Bapak Ibu Saudara sekalian coba pahami apa itu arti puritan dan apa itu arti fundamentalisme, gitu kan? Sehingga nanti kita bisa ada diskusi dan buat kita saling memahami, gitu ya. Nah, kita mulai nggak tanpa berpanjang-panjang lebar lagi. Saya berikan pengantar seperti ini. Usaha untuk kembali kepada kemurnian ajaran Torah, mau tidak mau, saya mesti katakan ini terdistorsi oleh dua hal besar yang ditakuti. Kenapa terdistorsi? Karena ada hal-hal tertentu yang ditakuti ketika ada usaha untuk kembali kepada kemurnian ajaran Torah, gitu ya. Baik itu dari diri kita sendiri itu karena kita ragu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ataupun dari orang lain, karena orang lain memiliki pola pikir yang demikian, gitu loh, ya. Nah, ini di sini kita saya mau bahas dan saya mau jelaskan duduk perkaranya semua, kita buka-bukaan sehingga tidak ada lagi keraguan dan sehingga kita bisa memahami bahwa sebetulnya apakah kita kembali kepada kemurnian ajaran Torah itu oke atau tidak, gitu ya. Simple things. Oke. Nah, dua hal besar apa sih sebetulnya yang ditakuti ketika kita bicara murnian, kembali kepada kemurnian segala macam, gitu ya. Yaitu yang ditakutinya adalah puritan dan fundamentalisme. Jujur ini, dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah paham, sudah pernah dengar bahwa kalau ada dengar kata puritan dan kata fundamentalisme, itu kesannya kok garang, gitu ya. Itu kesannya kok ini kayaknya rada-rada keras nih. Kayaknya rada-rada apa ya, agak-agak gimana gitu loh. Ya kan, sampai bahkan harus di negara kita ini bahkan sampai ada harus muncul gerakan yang namanya moderatisme atau gerakan untuk memoderasi. Saking kalau balik ke fundamental itu sedemikian kayaknya itu kerasnya itu ya begitulah, gitu. Ya kan? Nah, sekarang tentunya apakah ini berlaku untuk semua hal? Apakah ini berlaku untuk sama rata semuanya atau bagaimana? Nah, ini yang mau kita bincangkan malam ini. Makanya saya minta ada interaksi, gitu ya, interaktif seperti itu. Oke? Jadi sekali lagi saya katakan lagi, usaha untuk kembali kepada kemurnian ajaran Torah terdistorsi, saya bilang terdistorsi. Kenapa terdistorsi? Yaitu tadi nanti kita jelaskan ya, oleh dua hal besar yang ditakuti, yaitu puritan dan fundamentalisme. Oke? Nah, sekarang kita interaktif. Ya, sekarang lanjut. Silakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau memberikan definisi? Ayo, jangan malu. Apa itu puritan? Kemurnian. Hah? Kemurnian. Kemurnian. Silakan. Siapa tadi? Pak. Ya, Pak Yohanes. puritan itu sepertinya spesifik kepada kelompok agama ya. Jadi bicara untuk kelompok agama yang untuk memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan. Memperjuangkan kemurnian doktrin. Kemurnian, jadi murni gitu kan? Oke. Ya. Ya. Terus ada lagi yang beda? Apa ada definisi yang lain? Jangan takut salah, nggak apa-apa, namanya diskusi. Puritan itu pemurnian, siapa tadi ini? Pak Jaya, iya, pemurnian ajaran. Ya, ini kan kemurnian, berarti sama kan, murni. Gitu. Udah, atau ada yang lain? Silakan. Halo? Nggak kedengeran suaranya. Sebentar. Ya, ada lagi yang mau bicara? Atau cukup? Pemurnian ajaran. Ya, sama. Berarti
kemurnian doktrin atau ajaran kan? Betul kan, Pak? Betul ya? Betul. Betul ya. Oke. Ada yang definisi lain yang yang apa namanya mungkin tidak agak berbeda atau seperti apa? Ada nggak? Atau cukup? Putus-putus suaranya. Halo? Halo? Ya, oke. Atau sekarang kita balik ke fundamentalisme. Apa itu ke fundamentalisme? Ada yang mau memberikan definisi fundamentalisme sekarang? Silakan. Berupaya kembali, sama juga mirip-mirip ya. Berusaha kembali kepada ajaran agama yang murni, ajaran yang murni. Oke. Yang diyakininya, Oke. Kalau bahasa sebelah sih namanya yang populer back to Bible. Back to Bible. Oh ya, oke. Bible-nya masing-masing gitu ya. Ya. Oke. Di chat, ini siapa ini? Kembali ke asas dasar. Oke, kembali ke asas dasar. Saudara sekalian, hasil diskusi kita. Puritan berasal dari kata murni gitu ya, pure pasti tentunya ada hubungannya dengan kemurnian. Oke, nah tapi sebetulnya ini ada embel-embelnya, nanti kita bahas ya. Nah, fundamentalisme itu kembali kepada ajaran yang murni yang diyakininya, back to Bible, apa namanya segala macam, kembali ke asas dasar apapun itulah ya. Dan ini memang sebetulnya definisi umum gitu kan. Nah, sekarang kalau baliknya ke sini itu kenapa gitu loh. Kalau misalkan definisinya seperti ini, kok kenapa jadi dalam tanda petik kok agak ditakuti gitu ya. Kok agak ya kayaknya menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, sekarang kita lihat di sini kita bahas. Oke, Puritan pertama, menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Puritan adalah orang yang hidup saleh dan menganggap kemewahan dan kesenangan sebagai dosa. Oke. Yang kedua, arti berikutnya adalah anggota mazhab Protestan yang pernah berkembang abad ke-16 dan 17 di Inggris yang berpendirian bahwa kemewahan dan kesenangan adalah dosa. Jadi nomor 2 ini adalah orang-orang yang mencetuskan pertamanya itu di Inggris abad ke-16 dan ke-17 dan yang berpendirian bahwa kemewahan dan kesenangan adalah dosa. Artinya menurut KBBI Puritan ini istilahnya apa ya? Nggak boleh mewah deh. Gitu kan? Kesenangan itu dosa. Gitu kan? Aduh, jadi ya kasihanlah orang kaya gitu, kasihanlah orang yang diberkati oleh Tuhan, kasihanlah orang yang bisa mendapatkan parnasa yang baik karena dia adalah orang berdosa menurut kaum Puritan ini ya. Itu yang pertama. Nah, makanya ini kan jadi ada sedikit benturan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada sedikit benturan antara yang di sini dengan yaitu tadi apakah jadi semua orang itu harus miskin? Apakah jadi semua orang itu harus menderita. Nah, kan seperti itu jadi benturannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya adalah terkait dengan yang menurut Wikipedia. Saya ambilkan dari Wikipedia. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa ngelihat sebetulnya sama aja di sini. Ya. Nah, ngomong-ngomong sebentar, ini slide saya bisa dilihat kan ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa. Bisa. Baru kasih. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Nah, menurut Wikipedia, Puritan itu adalah lebih tepatnya kaum Puritan gitu ya. Sama abad 16-17 adalah kumpulan kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian. Ya, tadi kita singgung, semua orang menyinggung Puritan itu murni, balik lagi kemurnian segala macam. Dan tata cara peribadatan, oke lah. Begitu juga kekristenan perseorangan dan jemaat. Jadi sebetulnya mungkin Wikipedia ini agak memberikan definisi lebih lengkap. Selain daripada hidup saleh itu selain daripada hidup saleh yang menganggap kemewahan dan kesenangan adalah sebagai dosa, tapi juga kembali kepada kemurnian doktrin. Nah, sekarang seperti itu ya. Nah, itu Puritan. Nanti kita bahas nih bagaimana posisinya dengan kita yang belajar Torah. Apakah masuk akal gitu ya atau bagaimana gitu. Nah, sekarang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah terkait dengan fundamentalisme. Fundamentalisme tadi kita sudah diskusi juga bahwa fundamentalisme itu adalah kembali kepada asas dasar, kembali kepada ajaran awal apapun itu, mirip dengan
Puritan. Ya, memang sebetulnya ada beberapa hal yang mirip. Nah, di sini saya ambilkan dari definisi menurut kamus Merriam-Webster. Kenapa nggak bahasa Indonesia? Karena saya nggak nemu, nggak nemu aja istilahnya gitu. Apa namanya penjelasannya ya? Kan saya bisa aja ngarang gitu kan, tapi ya nggak usah lah. Mendingan saya ambil aja dengan source yang jelas. Nah, menurut Merriam-Webster, fundamentalisme itu adalah ya sebagai pergerakan di abad 20, ini dari Protestan gitu ya, memang karena memang mungkin yang mencetuskan di sana, dan mereka benar-benar kembali kepada Alkitab, back to Bible, tapi yang ini emphasizing atau menekankan literally interpreted, yang diterjemahkan secara literal, arti harafiahnya yaitu gitu loh. Ya, seperti itu fundamentalisme. Atau nomor 2 definisinya juga mungkin karena sudah berkembang zamannya ya, a movement atau sebuah kegerakan atau tindakan attitude yang menekankan strict, yaitu strict itu ketat ya, harus istilahnya ini adherence to nempel kepada basic principle, prinsip-prinsip dasar yang ketat. Jadi di sini si fundamentalisme itu benar-benar menekankan kita harus balik ke prinsip dasar dan harus strict, ketat seperti itu. Gitu ya. Nah, ini menurut Merriam-Webster. Nah, menurut Wikipedia ada jelasnya lagi adalah sebuah gerakan ini dalam bahasa Indonesia, aliran, paham atau agama ya whatever it is ya, yang berupaya kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental. Karenanya kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain, bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri atau kepercayaannya sendiri. Mereka menganggap diri sendiri lebih murni, dengan demikian juga lebih benar daripada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah dalam tanda petik tercemar. Kelompok fundamentalis mengajak seluruh masyarakat agar taat terhadap teks-teks kitab suci yang otentik tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih kekuasaan demi politik, ada dampaknya, demi mendesakkan kejayaan kembali tradisi mereka. Makanya kalau kaum fundamentalisme itu banyak berbenturan. Nah, sebetulnya ini yang ditakutkan, gitu ya. Karena ya itu tadi, balik lagi ke kejayaan mereka, zaman itu segala macam secara literal gitu ya. Nah, itulah sebetulnya yang ditakuti, yang dalam tanda petik ditakuti oleh banyak masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita Bnei Noah yang belajar Torah? Pertama, haruskah kita kembali kepada kemurnian Torah seperti yang diajarkan? Nah, itu yang pertama. Atau kita perlu membuat interpretasi sendiri yang cocok sesuai dengan zaman ini, yang cocok sesuai dengan budaya, culture, ataupun apapun masyarakat kita, atau seperti itu? Ya, yang kedua. Ya. Dan terus yang ketiga, apakah kita juga nanti akan terjebak ke dalam fundamentalisme seperti ini? Artinya kita istilahnya benar-benar, enggak, itu salah, ini salah, gue yang paling benar. Saya yang paling benar, apakah seperti itu? Nah, justru disinilah sebetulnya orang lain itu kalau berdasarkan pengalaman saya, karena kekurang mengertian daripada banyak orang, kita yang di dalam Bnei Noah, siapapun itu yang kembali kepada Torah, itu bisa dicap sebagai seperti ini karena kekurang pahaman mereka. Nah, sekarang di sini tujuannya adalah Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin tujuannya adalah saya ingin Bapak Ibu sekalian paham, kita tidak dijudge oleh orang lain. Ada definisi-definisi tertentu di masyarakat yang berlaku, ya silahkan aja. Tapi kita tahu bahwa kenyataan kita tidak demikian. Ya, maksudnya apa? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kesimpulannya. Yang pertama, Puritan, kalau dari definisi-definisi tadi gitu ya, Puritan dan fundamentalisme bisa melahirkan radikalisme, jelas. Kita udah tahu di berbagai macam belahan dunia, kita udah tahu di dalam masyarakat kita sendiri pun juga kita udah tahu, ya kan, bahwa Puritan dan fundamentalisme bisa melahirkan radikalisme. Nah, kenapa? Karena begini kan, tadi kan kita udah jelaskan. Nah, sekarang kita bahas. Menurut Puritan, kemewahan, kesenangan adalah dosa. Ya kan? Nah, makanya kalau orang Puritan itu anti kemewahan, anti kemapanan, karena buat mereka dosa. Nah, ini yang berbenturan, dan ini bisa jadi radikal. Ngelihat orang yang diberkati, ngelihat orang yang sukses hidupnya sebel,
ya kan, itu dosa, itu antek setan, apa segala macam lah gitu loh. Bisa dicap macam-macam. Nah sekarang kita lihat di sini, buat kita seperti apa. Yang jelas, kita udah pernah belajar bahwa kemewahan, kesenangan, dan dosa itu nggak benar. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun yang nanti mendengarkan rekaman ini, silakan bisa lihat di dalam YouTube ada yang namanya, judulnya di sini itu adalah di dalam menit-menit Torah, prinsip dasar kehidupan yang nomor 7, ngeroh. Apakah kita itu hidup itu harus ngeroh? Apakah kita hidup nggak boleh kaya, harus miskin, atau bagaimana? Apakah kita hidup itu hidup jasmani atau harus ngeroh 5 cm di atas tanah? Itu dibahas. Dan jelas Torah mengatakan bahwa hidup kamu justru nggak boleh ngeroh. Hidup kamu, hidup jasmani. Hidup lain, hidup normal lah. Makan enak, ya, miliki pekerjaan yang baik, tetapi ada di dalam jalurnya Torah. Kita udah pernah belajar 7 hukum Nuh, itulah panduan kita hidup secara jasmani. Dan itulah nanti yang akan dinilai oleh Hashem. Bukan ketika kita diem di puncak gunung 40 hari 40 malam, itu menyatakan bahwa kita udah hebat, kita sudah pasti mendapatkan perkenan Tuhan, perkenan Hashem. Tidak. Bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita deal dengan orang-orang di sekitar kita, itulah yang dinilai oleh Hashem. Saat neshama kita kembali kepada Hashem, itulah yang akan dinilai. Bukan ditanya berapa lama kamu di puncak gunung, bukan akan dinilai berapa lama kamu berdiam diri di dalam kamar, enggak. Tetapi bagaimana kamu memperlakukan sesama. Ya kan? Itu. Kita udah jelas. Kita udah pernah bahas segala macam. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perlu mengulang, silakan. Nih, ada di dalam YouTube, dan ini bisa dinikmati oleh siapa aja. Ya, dan aspek lain daripada puritan dan fundamentalisme ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah ini tadi kembali kepada, kembali kepada kemurnian ajaran, dasar-dasar pengajaran, gerakan yang menganjurkan ketaatan yang ketat terhadap dasar-dasar ajaran. Nah, sekarang pertanyaannya ini bagaimana? Kalau kita lakukan ini buat ketika kita menerapkan Torah, menjalani kehidupan dengan Torah, itu seperti apa sih? Nah, itu kan. Nah, makanya pertanyaannya adalah apakah Bnei Noah yang mengusahakan kepada kemurnian Torah itu perlu ditakuti? Jangan-jangan kita jadi orang yang garang. Jangan-jangan kita jadi orang yang radikal gitu kan. Nah, tapi sebetulnya sampai dengan saat ini kita semua yang ada yang sudah 1 tahun bersama dengan Bnei Noah Indonesia, ada yang sudah 2 tahun, ada yang bahkan juga lebih mungkin, bisa dinilai sendiri kan, apakah kita ini sekarang setelah belajar Torah, setelah ngerti Torah, apakah kita menjadi orang-orang yang brutal? Apakah kita menjadi orang-orang yang tidak bisa toleran terhadap orang lain? Apakah kita menjadi orang-orang yang istilahnya tidak bisa memaafkan orang lain? Justru kalau buat saya nilai kehidupan saya sendiri. Saya nggak, silakan Bapak Ibu sekalian menilai kehidupan Bapak Ibu sekalian masing-masing. Kalau kehidupan saya sendiri, saya menjadi sangat bisa mengerti orang lain. Saya nggak gampang judge, saya nggak gampang menjatuhkan vonis, kamu brengsek, kamu nanti pasti akan dilaknat apa segala macam. Saya nggak mudah lagi. Itu buat kehidupan pribadi saya, ya. Tapi saya yakin hal ini juga berlaku buat Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, sekarang yuk kita dudukkan semuanya ini di dalam tempat yang benar. Kita akan jawab beberapa keraguan-keraguan. Nah, kalau kita yakin dan kalau lihat dari kehidupan kita semua bahwa Bnei Noah yang mengusahakan kepada kemurnian Torah itu justru tidak akan mungkin melahirkan radikalisme. Nggak akan mungkin. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu sekalian, kita bahas ya. Fundamentalisme atau apapun itu kembali kepada ajaran Torah yang murni bagi Bnei Noah itu karena ini yang pertama, Torah mengajarkan, ya kan? Kita udah pernah sering bahas. Setiap kita itu diberikan kehendak bebas. Setiap kita itu diberikan free will yang bahkan Hashem sendiri pun menghormatinya. Ya kan? Kita nggak akan pernah lagi ada maksa. Kita nggak pernah lagi akan ada yang apalagi pakai ancam-ancaman. Lu nggak ini masuk neraka lu. Wah, kamu orang yang terkutuk, kamu orang yang laknat, kamu ini. Nggak ada, tidak pernah ada. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah tadi saya bilang setahun bahkan setahun lebih, hampir 2 tahun ikut Bnei Noah atau lebih bahkan, silakan mereview apa yang pernah kita didiskusikan. Baik yang diajarkan oleh saya, Mora Elishefa, Mora Yohanan, Mora Abigail, Mora Shalva, siapa lagi rabi-rabi yang pernah bersama dengan kita, Rabi Moshe Peretz, Rabi Tovia Singer, Rabi siapa lagi, Rabi Dinovis, Rabi Cowan,
semua rabi yang pernah mengajar kita, apakah pernah ada diajarkan, kamu harus peringati, kamu harus jauhi orang-orang begini, bla 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 bla, karena mereka pasti dilaknat. Nggak ada. Justru yang diajarkan adalah ya kita justru harus bisa memahami mereka, dan kita juga tahu bahwa mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa mengenal Torah seperti itu. Nggak ada itu namanya condemnation ataupun kutuk mengutuk, itu nggak ada. Ya kan? Yang ada justru kita makin mengerti, oh iya, karena saya pun juga bisa datang kepada Torah karena free will. Karena saya yang memutuskan, tidak ada orang yang narik-narik, tidak ada orang yang ngancam-ngancam, tidak ada orang yang menakut-nakuti dengan ini, dengan ini, dengan itu. Nggak ada. Tapi karena pemikiran kita sendiri dengan jernih, kita putuskan, I need Torah. Saya membutuhkan Torah, saya mau tahu kebenarannya seperti apa. Iya kan? Seperti itu kan, ini kita semua di sini. Kalau ada yang nggak setuju, silakan buka mikrofonnya dan protes gitu kan. Kalau pernah gitu tiba-tiba saya ngancam gitu ya, Bu, Pak, kalau kamu nggak ikut Menenoa maka kamu neraka gitu. Nggak pernah ada kan. Ya, kalau ada silakan gitu ya. Jadi mumpung ini kita direkam nih, jadi bisa ketahuan gitu kan. Nah, dan bahkan di dalam Devarim 30 ayat 19, di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19, ini Hashem sendiri katakan bahwa hari ini aku memanggil langit dan bumi sebagai saksi, bahwa aku Hashem sudah memperingatkanmu, kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, semua ada di hadapan kita kok. Dunia ini ada di hadapan kita. Ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk, ada hal baik, ada hal jahat. Pilihlah, Hashem wanti-wanti kepada kita, pilihlah kehidupan, sehingga kamu dan keturunanmu tetap hidup. Memang ini ditujukan kepada Bnei Israel. Betul bahwa ini adalah ucapan Moshe Rabbeinu ketika Bnei Israel mau memasuki tanah perjanjian. Devarim 30 pasal ini kan udah pasal-pasal terakhir dari Devarim. Ini diucapkan oleh Moshe, ataupun boleh dikatakan meminjam istilah daripada Rabbi Tovia Singer ketika beliau mengajarkannya. Ini berkata bahwa ini adalah pidato perpisahan Moshe kepada Bnei Israel yang akan masuk kepada tanah perjanjian, karena Moshe nggak masuk tanah perjanjian. Artinya Moshe mengingatkan kembali, ini loh Hashem sudah berikan seperti ini. Pilihlah kehidupan. Kamu punya free will, kamu punya segala macam apapun ada di hadapanmu, pilihlah kehidupan. Dan hal yang sama juga berlaku bagi kita. Bahkan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi itu sudah terjadi, ya bukan hanya bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan, tetapi buat keseluruhan bangsa. Itu sudah dari awal Hashem sudah menciptakan demikian. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ketika Hashem menciptakan Adam dan Hawa, ditaruh di Taman Eden, diberikan free will, silakan pilih. Tapi tahu dan pahami konsekuensinya. Itu aja kan. Hashem nggak pernah mengancam Adam, mengancam, lu awas lu ya, kalau kamu nggak taat aku, kalau kamu nggak ini aku, maka kamu nggak ada. Tapi silakan itu, pilihlah, gitu kan. Makanya dari itu semua kita bisa paham dari awalnya desain daripada Hashem, daripada Tuhan menciptakan dunia ini, dan desain daripada manusia itu adalah diberikan free will. Nah, kalau kita memahami Torah secara murni, secara benar, dari sumber yang benar, maka kita pun akan menghormati free will orang lain. Tidak mungkin kita melanggar free will orang lain, tidak mungkin kita akan berkata bahwa semena-mena kepada orang lain. Kenapa? Karena Torah simple tidak mengajarkan kita demikian. Ya kan? Jadi ini loh Bapak Ibu sekalian. Jadi justru dengan kembali kepada kemurnian Torah, menjadi fundamentalisme Torah, kita akan menghormati free will orang lain. Kita akan benar-benar menghormati dan memperlakukan orang lain itu sebagaimana layaknya. Karena ingat, Torah juga mengajarkan bahwa manusia diciptakan Betselem Elohim. Ada rupa, ada blueprint Tuhan di dalam diri, di dalam figur setiap manusia. Sehingga kita benar-benar harus memperlakukan mereka dengan hormat, karena ada Betselem Elohim di dalam setiap manusia yang hidup, gitu. Justru kita nggak boleh semena-mena terhadap orang lain, gitu ya. Saya harap bisa dipahami sampai di sini. Oke, dan bahkan di dalam Tehillim 9 ayat 8 sampai 9 yang sudah kita bahas, di sini kan dikatakan bahwa Midrash Rokerto mengajarkan di akhir zaman Hashem akan
menghakimi keseluruhan manusia, tetapi ia menambahkan banyak belas kasihan ketika ia menghakimi saat ini. Kita udah ajarkan demikian, Hashem saja memberikan belas kasihan. Dan kita yang belajar Torah, tentunya kita juga memberikan belas kasihan kepada orang lain. Dengan menjadi fundamentalisme Torah, kembali kepada kemurnian Torah, justru kita akan mengenal apa itu belas kasihan. Luar biasa banget. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 2, kenapa dan atau apa namanya faktanya seperti apa? Pemahaman Torah yang bersumber dari pemilik Torah yang sah dan tidak ada penafsiran pengertian sendiri-sendiri itu justru aman. Ya kan? Contohnya ini mata ganti mata. Berapa puluh tahun kita hidup dalam kepercayaan bahwa ketika kita membaca di dalam kitab kitabnya orang Yahudi yang berkata bahwa mata ganti mata itu beneran matanya dicungkil. Berapa puluh tahun? Saya sih lebih dari 20 tahun percaya bahwa wah ya harus dicungkil ya. Padahal kalau kita memiliki pemahaman Torah yang benar bersumber dari pemilik Torah yang sah, tidak menggunakan penafsiran dan pengertian sendiri-sendiri, artinya beda. Ternyata kalau ada manusia mencelakakan, melukai sampai buta matanya orang lain, nilai ekonomis, nilai uang daripada mata tersebut itu yang harus diganti. Itu pengajarannya. Ya. Nah, seberapa banyak kita yang nggak ngerti waktu itu? Wah, iya ya. Sebenarnya padahal sebetulnya logikanya gampang sekali. Kalau memang ini benar-benar secara harafiah gitu ya. Nah, inilah makanya kalau kembali kepada Puritan yang fundamentalisme yang ngawur, yang istilahnya kembali kepada makna harafiah seperti itu aja. Ini ngeri loh, banyak orang tuh bakal dicongkel matanya kan, banyak orang yang buta yang matanya sebelah gitu kan. Pada kenyataannya kan nggak, lihat aja orang-orang Israel, lihat aja orang-orang Yahudi. Ya nggak ada tuh tiba-tiba orang Yahudi tiba-tiba matanya satu. Cuman ada satu orang sih yang orang Yahudi yang matanya cuma satu begini, tahu nggak siapa? Moshe Dayan. Moshe Dayan itu jenderal, dia matanya satu bukan karena dicungkil. Kenapa? Karena perang, kena peluru gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita memiliki pemahaman yang benar dari pemilik Torah yang sah, kita diajar dengan baik, kita akan ngerti bahwa oh nggak seperti itu. Artinya di sini Torah sedang memberikan kepada kita terkait dengan mata ganti mata ya Bapak Ibu sekalian, hati-hatilah memperlakukan orang lain. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Walaupun Torah sudah memberikan bahwa kalau mata itu dinilai ekonomisnya segala macam, dinilai kerugiannya bisa digantikan, kita mampu karena kita mungkin orang kaya, super kaya gitu ya, mampu menggantikannya. Tapi jangan sampai kejadian, artinya apa? Tidak baik, jangan istilahnya apa ya, ada dampaknya gitu loh. Yang Torah inginkan itu adalah kita menghormati orang lain, jangan sampai mencelakai orang lain. Itu loh, hati-hati dengan tindakan kita. Jangan sembarangan dalam bertindak gitu loh. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Indah kan kalau kita ngerti pemahaman Torah dari pemiliknya yang sah, diajar dengan benar, itu indah banget gitu loh. Justru nggak ada yang aneh. Nggak ada yang, karena kalau orang di luaran, mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian yang sudah belajar Torah dan ketemu dengan teman, saudara atau siapapun, dengar kita belajar Torah gitu, reaksi mereka apa? Wih, kamu balik lagi ke Torah. Kejam ya Torah itu kan, ngeri loh, mata ganti mata, gigi ganti gigi loh, ngeri loh. Kan seperti itu, padahal sebetulnya karena mereka tidak ngerti pemahamannya. Mereka cuma menggunakan ini, penafsiran, pengertian sendiri-sendiri. Nah itu bahaya. Tapi kalau kita, karena kita diajar dari pemilik Torah yang sah, kita justru mendapatkan kemerdekaan. Kita justru mendapatkan rahasia-rahasia yang luar biasa dari dalam Torah. Ya, jadi fundamentalisme sekali lagi di sini kita kembali kepada kemurnian Torah justru menguntungkan bagi kita. Kita akan lebih hati-hati memperlakukan orang lain. Kita akan menghormati orang lain dengan lebih lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, ada pemahaman yang salah apa lagi ya? Nah, terkait dengan pentingnya belajar Torah dari sumber yang sah itu karena ini. Mungkin kita pernah bertanya, mungkin ada orang yang sering bertanya juga kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana dengan pengajaran terkait Amalek? Ya kan?
Ngerti nggak? Atau mungkin sekarang kita interaktif. Amalek itu, Torah itu memerintahkan apa terhadap bangsa Amalek? Ayo, di dalam Torah. Dimusnahkan. Dimusnahkan. Nah, terus berarti artinya Torah kejam. Ya kan? Pasti orang berpikiran demikian tuh, lihat. Amalek harus dimusnahkan tanpa belas kasihan. Bahkan sampai dengan kambing dombanya pun harus dimusnahkan. Ya kan? Apakah demikian? Betul. Gitu loh. Nah, jadi gimana gitu kan? Nah, sekarang kita belajar, kita bahas di sini dan kita lihat sebenarnya seperti apa. Nah, sebetulnya ini ada di dalam Devarim 25 ayat 19. Silakan Ulangan 25 ayat 19 terkait dengan perintah Tuhan, ya. Bunyinya seperti ini. Ini saya terjemahkan saya terjemahkan sendiri ini. Jadi ini bahasa saya. Tapi ya justru ini lebih dekat dengan arti aslinya. Maka dari itu apabila Hashem Elohimmu mengaruniakan kelegaan kepadamu dari musuh di sekelilingmu di tanah yang diberikan Hashem Elohimmu sebagai warisan untuk dimiliki, artinya ketika nanti orang Israel itu sudah masuk ke tanah Israel dan sudah tenang, sudah settle, maka haruslah engkau hapuskan ingat-ingatan akan Amalek dari bawah kolong langit. Jangan engkau lupakan. Ya, dan pengajarannya berkata bahwa sebetulnya di sini itu adalah sebuah mitzvah bagi orang Yahudi. Ini kita bicara orang Yahudi ya, itu untuk memusnahkan Amalek. Artinya apa? Pedang dong. Wah, harus dihajar, dihabisin seperti itu. Apakah seperti itu? Nah, sekarang gini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini benar, dan ini benar-benar hanya berlaku untuk bangsa Amalek. Nah, kenapa demikian kita nggak usah bahas di sini. Sebenarnya sudah ada dijelaskan di sana bahwa mereka itu adalah bangsa yang kejam, bangsa yang tidak pernah yang tidak ada alasan segala macam pun juga menyerang Israel. Bahkan bangsa pertama yang ingin menghancurkan Israel setelah Israel keluar dari Mesir, setelah bisa keluar dari Mesir, setelah dikejar-kejar Farao selesai, bangsa pertama yang ingin menghancurkan Israel itu adalah bangsa Amalek. Ya, tanpa ada hujan, tanpa ada angin, ya. Moralis siapa pernah mengajarkan, saya nggak tahu apakah di sini atau memang waktu kita ngobrol saya lupa, tapi yang jelas saya jelaskan di sini bahwa Amalek itu nggak pernah ketemu dengan Israel. Ya, yang namanya bangsa Amalek itu tidak pernah bersinggungan dengan Israel. Nggak pernah bersinggungan. Artinya Israel tidak pernah nyolek, ya. Israel waktu itu sekitar 200 tahun lebih di Mesir, ya, 200 tahun di Mesir, nggak pernah ketemu Amalek, nggak pernah kecolek, nggak pernah ngapa-ngapain Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nggak pernah istilahnya nggak ada itu yang namanya dirugikan atau bangsa Israel itu melakukan hal-hal yang merugikan terhadap bangsa bangsa Amalek. Nggak ada. Orang Israel di Mesir kok nggak bisa kemana-mana jadi budak. Nah, begitu jadi bangsa keluar, tiba-tiba nyerang, mau dihancurkan, mau dihabiskan. Kan jahat. Nah, itulah makanya Tuhan sendiri mengatakan bahwa emang ini bangsa jahat. Jadi makanya harus ditumpas. Itu loh, gitu kan. Nah, sekarang aplikasinya di dalam hidup modern ini seperti apa? Nah, itu kan pertanyaannya selalu seperti itu kan. Nah, aplikasinya seperti apa? Itu kan kitab suci. Nah, makanya bisa buat kita berlakunya kayak apa? Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami, Amalek secara bangsa itu sudah nggak ada. Jadi, ya nggak ada aja Amalek. Jadi istilahnya boleh dikatakan sudah selesai. Nggak ada. Dan tidak pernah sekarang coba kita lihat orang Yahudi dimanapun berada, tidak pernah ada orang Yahudi yang tiba-tiba kamu Amalek. Lalu orang Yahudi itu bunuh orang tersebut atau sikat orang tersebut atau apapun, nggak ada kan, nggak pernah ada gitu ya. Jadi tidak pernah ada dalil atau pengajaran mengamalekkan siapapun atau bangsa apapun, nggak ada. Jadi nggak ada yang istilahnya cocok logi yang berkata wah ini bangsa ini Amalek modern nih bangsa ini, nggak ada ya. Wah, yang ini nih kelompok ini bila dikatakan Amalek rohani nih maka perlu dibasmi. Kagak ada, tidak ada Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Ya.
Amalek adalah Amalek. Makanya tidak ada sama sekali dalil ataupun pengaplikasiannya saat ini. Artinya sudah selesai, ya udah. Kalau memang ada, ya kalau memang nih, ini kita berandai-andai. Kalau memang ada bahwa ada Amalek modern lah, Amalek rohani lah, atau segala macam, pasti orang Yahudi akan dengan senang hati berlomba-lomba untuk menghabisi Amalek. Karena menghabisi Amalek, menghapuskan ingatan akan Amalek, itu mitzvah. Itu mitzvah. Gitu loh. Kalau orang Yahudi melakukannya mendapatkan upah, tapi ternyata kenyataannya apa saat ini? Nggak ada kok. Nggak ada. Nggak pernah ada, silakan cari. Nggak pernah ada sekalipun orang Yahudi tiba-tiba membantai siapapun, terus ketika ditanya, karena dia Amalek. Ini ciri-cirinya, ini bukti-buktinya. Nggak ada, sekalian. Ya, jadi itulah tadi, inilah makanya kita mesti paham gitu. Jadi Amalek ya Amalek. Bangsanya udah nggak ada, ya selesai. Udah nggak perlu dicari-cari cocok logi apa segala macam, nggak ada. Jadi nggak ada itu yang namanya Amalek rohani atau Amalek modern, tidak ada. Ya, jadi inilah pentingnya bersumber dari pemilik Torah yang sah dan pentingnya tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Bahkan buat Bnei Noah itu nggak boleh bikin aturan baru, nggak boleh. Semuanya itu harus sesuai dengan Torah yang diajarkan oleh pemilik Torah yang sah. Dalam hal ini adalah orang Yahudi yang memegang Torah dengan benar, rabi-rabi yang benar. Oke? Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Siap, kita lanjutkan. Kalau ada yang mau tanya, nanti di belakang boleh kita buka seperti biasa ya. Nah, kita lanjutkan. Masih terkait dengan pemahaman Torah yang bersumber dari pemilik Torah yang sah, ya, yang benar. Tidak ada penafsiran, pengertian sendiri-sendiri. Bagaimana dengan perbedaan tradisi dalam kalangan Yahudi? Ya, kita kan tahu kan bahwa oh ya, oke lah. Itu, tapi kan sebenarnya orang Yahudi sendiri juga kan ada perbedaan. Mungkin ada orang lain lagi yang challenge kita, yang nanya kita, oh Yahudi sendiri juga ada perbedaan kok, tradisinya beda-beda. Betul. Nah, kita dudukkan perkaranya itu dengan benar tuh seperti ini, Bapak sekalian. Aturan utama tidak ada perbedaan dalam Yudaisme, nggak ada. Yang dikatakan melanggar Torah itu apa, 613 mitzvot itu apa, semua orang Yahudi, Ashkenazim, Sephardi, Yemenit, Mizrahi, manapun, 613 sama. Nggak ada orang Ashkenazi berkata 650, nggak ada orang Sephardim berkata 632, nggak ada. Semua 613. Ya, artinya yang utamanya nggak ada. Artinya yang utamanya itu sama, tidak ada perbedaan. Ya, yang berbeda adalah tradisi yang bukan merupakan jalan hidup. Artinya cuma tradisi aja, bukan sesuatu yang 613 itu loh. Contohnya nih saya contohkan antara Beit Hillel dengan Beit Shammai. Ini ketika di awal-awal abad pertama gitu ya, ketika Romawi menguasai Yerusalem. Ya. Ini terkait dengan menyalakan pelita Hanukkah. Ini salah satu contoh. Sebetulnya perbedaannya banyak, tapi saya ambil contoh ketika menyalakan pelita Hanukkah. Ya, Beit Shammai ini adalah sebuah institusi atau yeshiva boleh dikatakan yang dipimpin oleh rabi yang besar, berpengaruh, benar, dan tentunya dia ini adalah namanya Rabi Shammai, jelas, ya kan? Nah, Rabi Shammai mengajarkan kepada para muridnya, orang-orang Yahudi saat itu, berkata bahwa kalau menyalakan pelita Hanukkah, itu nyalakannya 8. Hari pertama 8, hari kedua 7, turun. Hari ketiga 6, terus sampai dengan hari terakhir 1, selesai. Tapi Beit Hillel mengajarkan kepada murid-muridnya, hari pertama kamu nyalakan 1. Syamas tetap ya. Kita nggak usah bahas lah itu. Tapi yang jelas dinyalakannya 1, hari kedua 2, terus sampai dengan 8, sampai hari terakhir. Nah, mana yang benar? Ya, karena emang nggak pernah ada instruksi dalam Torah untuk menyalakan ini, ya dua-duanya benar gitu loh. Kalau kita menyalakan dari 8 ke 1 benar, dari 1 ke 8 benar, no problem. Yang penting intinya Beit Hillel dan Beit Shammai sepakat bahwa Hanukkah adalah sebuah mujizat yang dibuatkan di dalam tanah, di dalam Torah ada. Itu sebetulnya
ada lagi penjelasannya dan itu dijelaskan di situ ada sih. Kenapa dan sebetulnya ini dinubuatkan di dalam Torah, walaupun tidak dinyatakan sebagai hari raya gitu ya, tapi ini dinubuatkan, ada tersirat di dalam Torah. Dan dua rabi besar ini, Rabi Hillel dan Rabi Shammai, sepakat bahwa ini adalah mujizat dan harus dirayakan oleh orang Yahudi sepanjang generasi. Nah, cuman cara merayakannya berbeda. Itu aja gitu loh. Nah, sekarang yang kita tahu, orang Yahudi di seluruh dunia saat ini mengadopsi yang mana? Mengadopsi Bet Hillel. Hari pertama nyalakan 1, hari kedua nyalakan 2, sampai 8 di hari ke-8. Apakah salah? Yang enggak. Yang penting buat mereka tahu inilah yang mujizat yang diberikan oleh Tuhan dan dinubuatkan di dalam kitab Torah. Seperti itu. Itu bedanya gitu kan. Nah, jadi seperti itu tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu contoh perbedaan gitu. Nah, itu dan sekarang kita lihat sudah tidak ada lagi yang menyalakan lilin dari 8 ke 1, enggak ada kan, tapi dari 1 ke 8 semua orang Yahudi. Nah, tapi untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini masih kejadian, masih terjadi Bapak Ibu sekalian. Perbedaannya masih ada terkait dengan tradisi antara Askenazi dan Separdi terkait dengan beras dalam merayakan Paskah. Orang Askenazi sama sekali tidak ada bahkan beras di dalam rumahnya. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya beras. Di Eropa kagak ada beras. Di Eropa Barat, orang-orang Askenazi itu di Eropa Barat dan Eropa Timur yang mayoritas itu musimnya tuh dingin terus. Jadi mereka gandum. Dan Paskah itu kan istilahnya Pesach gitu ya. Itu kan harus menghilangkan hametz gitu ya. Nah, dan yang bisa menjadi hametz itu adalah tepung gandum dan tepung barley. Ya. Nah, tetapi bagi orang-orang Separdi yang ada di daerah Mediterania situ, Spanyol, Portugis dan sekitarnya, mereka masih bisa makan beras. Makanya orang-orang Spanyol itu kan masih bisa makan beras. Kalau kita tahu masakan Spanyol dari beras, ada tuh yang terkenal namanya paella. Kalau pernah makan paella, itu dari beras dibuatnya. Nah, buat mereka dan beras itu tidak akan bisa menghasilkan hametz. Jadi nggak apa-apa. Nah, jadi sampai dengan sekarang, ketika orang-orang Yahudi Separdi ini ke Israel, orang-orang Yahudi Askenazi dari Eropa Barat dan Eropa Timur ini ke Israel, mereka bertemu di Israel, berkumpul, ya tradisinya tetap ada. Orang-orang Sefardi di sana tetap makan beras pada saat Pesach, orang-orang Askenazi tidak. Karena buat mereka segala macam biji-bijian udah hilangkan. Gitu kan. Karena memang mereka nggak pernah ada beras saat itu gitu, dan ke bawah sampai dengan saat ini. Paham ya Bapak sekalian ya? Tapi itu bukan berarti sesuatu yang berarti orang yang benar yang mana nih? Nggak ada. It's okay. Karena intinya hametznya itu nggak ada di rumah masing-masing. Itu aja. Gitu loh. Jadi orang Askenazi dan orang Separdi pun oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang Askenazi nggak makan nasi? Ya nggak kebiasaan. Orang biasanya makan roti kok, ya kan? Coba suruh orang yang biasa makan roti suruh makan nasi, bingung. Saya belum makan. Sama aja kayak kita orang Indonesia biasa makan nasi terus dikasih makan roti, terus ditanya kamu sudah makan belum? Ya belum makan karena belum makan nasi. Kan gitu. As simple as that gitu sekalian. Ya. Nah, terakhir yang nomor 3 antara Yahudi Yaman dan Yahudi Askenazi dan Separdi terkait belalang. Nah, belalang itu ada jenis belalang tertentu yang dikatakan di dalam Torah boleh dimakan. Dan tradisinya yang masih menyimpan itu karena memang senantiasa ketemu jenis belalang tersebut adalah orang Yahudi Yaman. Orang Yahudi yang di Separdi dan orang Yahudi yang di Askenazi ketika mereka mengalami pembuangan di Eropa Barat, di Eropa Timur dan juga di daerah Spanyol dan Barcelona dan Portugis di sana, mereka nggak pernah ketemu belalang. Jadi mereka nggak tahu gitu loh, belalang ini boleh apa enggak ya ini. Aduh, nggak pernah ketemu lagi gitu. Jadi ketika ketemu belalang pun udah nggak ngerti. Makanya mereka para rabi Askenazi dan para rabi Separdi berkata bahwa udah nggak usah makan belalang daripada lu salah makan belalang. Nah, kalau orang rabi-rabi Yahudi Yemenite, mereka masih ketemu belalang, mereka masih bisa, tradisinya itu masih turun temurun, masih dilakukan. Ketemu yang begini nih, yakin saya yang begini nih dari zaman saya punya papa, kakek, terus semua itu belalangnya yang begini, bener kok, yakin. Nah, mereka tetap makan.
Nah, apakah mereka salah? Ya tidak. Nah, terus kenapa orang Askenazi, orang Sephardi nggak makan belalang? Ya nggak biasa. Buat mereka malah aneh mungkin. Geli lah makan belalang, nggak biasa. Gitu kan? Jadi bukan karena salah apa nggak salah, itu karena tradisi dan karena itu tadi. Tapi yang jelas tidak ada aturan utama yang dilanggar. Gitu Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang bagi kita Bnei Noah, ya kita ngikut para rabi itu aja gitu loh. Dan sekarang yang sumber menjadi aturan hidup bagi orang Yahudi dan juga aturan yang mana orang Yahudi pakai untuk mengajar kepada Bnei Noah adalah dua otoritas besar yang sering disebut-sebut oleh rabi kita, Rabi Cohen, yaitu otoritas dari pengajaran Rabi Moshe ben Maimon, Rambam, dan dari Rabi Moshe ben Nachman, Ramban. Dari dua itu aja. Nah, selain daripada itu, nggak populer. Artinya bahkan orang-orang Yahudi sendiri pun ya, istilahnya nggak pakai sebagai otoritas gitu loh. Bukan berarti salah, enggak ya, tapi memang karena otoritasnya di situ gitu loh, simple aja gitu kan Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi Bnei Noah kita saat ini otoritasnya berasal dari pengajaran dua rabi besar itu yang sering diajarkan oleh rabi kita, Rabi Cohen, yaitu Rabi Moshe ben Maimon, otoritasnya juga dan dari Rabi Moshe ben Nachman. Maimonides dan Nachmanides. Itu dua sumber otoritas kita. Oke, jelas ya Bapak-Ibu sekalian? Nah, maka dari itu adalah penting di sini memiliki rabi yang jelas sehingga kita nggak tunjuk-tunjukkan, sehingga kita nggak ini gimana kita udah nggak usah pusing lagi gitu loh. Penting memiliki rabi yang jelas, semikha atau ordinansinya, dan memiliki dan mentaati rabi yang jelas, semikanya adalah mitzvah. Baruch Hashem, kita di Bnei Noah tadi saya sudah sebutkan, kita memiliki rabi yang membimbing kita dengan luar biasa, yaitu Rabi Shimon Cohen yang memberikan naungan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita. Nah, beliau ini adalah siapa? Selain dari nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ininya. Nah, beliau itu menerima semicha, itu kan itu artinya pentahbisan ya, atau ordinansi ya. Nah, beliau menerima semichanya itu dari Rabi Chaim Gutnick of Blessed Memory. Jadi Rabi Chaim Gutnick ini sudah almarhum ya. Dan juga Rabi Chaim Gutnick ini tinggal di Australia, dan Rabi S.Y. Cohen dia adalah chief rabi di Haifa, Israel. Ya. Nah, kenapa kita yakin? Sekarang ini saya bawa untuk kenapa saya dan mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat kan bagaimana perjalanan kita dalam memutuskan rabi siapa yang menjadi naungan kita. Saya dibantu dengan Mora Elisheva, Mora Yohanan, dan juga Mora Abigail. Akhirnya kita yakin ke sini ke Rabi Shimon Cohen ini. Apa yang membuat kita yakin? Adalah satu orang ini Bapak Ibu sekalian. Bukan ini ya. Kalau ini mah nggak penting. Tapi beliau ini yang penting. Siapakah beliau? Beliau adalah Rabi Moshe Gutnick. Rabi Moshe Gutnick ini adalah Chief Rabi Australasia. Beliaulah yang memimpin Beit Din untuk keseluruhan Asia Australasia. Singapura, Chief Rabinya Rabi Abergel itu juga mengakui otoritas beliau. Bila mana ada orang yang ingin melakukan konversi menjadi Yahudi, contohnya di daerahnya beliau di Singapura, maka harus menempuh konversi di hadapan Rabi Moshe Gutnick. Itulah yang ditempuh oleh Mora Elisheva dan Mora Abigail. Mora Elisheva, Mora Abigail paling gampang dia nanya ke Rabi Abergel kan di Singapura. Tapi Rabi Abergel berkata, oke, kamu bisa belajar di sini, tetapi Beit Dinnya, saya bukan Beit Din, kata Rabi Abergel. Beliaulah Beit Din. Maka pergilah ke sana. Nah, siapa Rabi Moshe Gutnick ini? Rabi Moshe Gutnick ini, Bapak Ibu sekalian, adalah anak daripada Rabi Chaim Gutnick. Bayangkan. Jadi, saya udah pernah ketemu langsung, Mora Elisheva mengalami proses konversi bersama dengan beliau, dan sampai dengan saat ini diakui beres. Mora Elisheva aliyah ke Israel, kagak dimacem-macemin, kagak ditanya siapa rabi lu, siapa yang mengkonversikan, mana suratnya, berikan semua. Nama yang bertanda tangan di situ adalah Rabi Moshe Gutnick,
semua beres. Artinya apa ya? Otoritasnya jelas, ordinansinya jelas, dan beliau ini Rabi ini yang ketemu dengan yang ada di sini itu, beliau ditelepon oleh Mora Abigail kalau nggak saya salah ingat, ketika kita mengatakan bahwa ada komunitas Bnei Noah di Indonesia dan kita menginginkan Rabi untuk membimbing, beliau menunjuk Rabi Shimon Cohen. Jelas kan? Jadi ini penting banget gitu loh. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nggak usah khawatir, di dalam Bnei Noah itu otoritasnya jelas. Bukan Rabi yang dari mana kita asal ketemu di Facebook ataupun asal ketemu di mana kan. Bukan berarti saya meremehkan Facebook gitu ya, enggak, tapi dalam arti ya bukan hanya asal comot lah, kira-kiranya seperti itu gitu. Ya ini jelas, dan ini benar-benar melalui proses pemilihan yang hati-hati demi agar kita ini ada di dalam otoritas dan pengajaran yang benar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Baruch Hashem, ini semua terjadi buat kita, buat Bnei Noah Indonesia, dan tentunya kita harus bersyukur karena ini semua nggak akan terjadi tanpa Hashem, nggak akan terjadi tanpa Hashem, ya, nggak akan bisa terjadi kalau Hashem nggak inginkan, kalau Hashem nggak izinkan. Jadi bersyukurlah buat kita semua di sini memiliki naungan yang benar. Oke, Bapak sekalian, penting ya. Dan berikutnya terakhir, Torah bagi bangsa-bangsa dalam kerangka 7 hukum Nuh adalah nilai-nilai universal yang berlaku bagi seluruh manusia, suku apapun, bangsa apapun. Bangsa Israel pun juga ada tunduk dalam 7 kerangka hukum Nuh. Tapi mereka tentunya memiliki mitzvah ekstra, kita semua tahu. Ya, jadi tidak akan pernah menghapuskan identitas bangsa. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia aja. Nggak perlu kita istilahnya mesti ganti bangsa ataupun kita mengadopsi budaya lain. Oh ini mah bangsa laknat, nggak ada. Jadilah bangsa Indonesia. Ya, saya ingatkan kembali dengan pengajaran daripada Mora Shalva yang berkata bahwa Torah yang sekarang itu adalah baru di download ke kita ini, ke dunia ini, adalah Torah dalam untuk perspektif ataupun juga bagian daripada Bnei Israel. Sementara ada 70 bangsa, artinya masih ada 69 lagi yang belum di-download. Bayangkan bila mana itu benar-benar di-download dan di-reveal ataupun dinyatakan kepada kita, luar biasa banget. Jadi bangsa-bangsa itu memiliki bagian dan porsi sendiri di dalam Torah. Tentunya dalam naungan daripada Bnei Israel sebagai mamlechet Kohanim, yaitu adalah bangsa imam dan rajani. Dialah yang memimpin kita. Memang kenyataannya seperti itu karena Tuhan sudah pilih, ya kan? Kita udah nggak bisa, udah nggak usah argue lagi lah. Itu semua sudah kita pahami gitu. Dan itu memang tetap mereka dengan posisi yang sudah ditunjuk dan dipilih oleh Hashem, tepat, tidak ada yang salah. Ya. Berikutnya, tidak perlu menjadi Yahudi, kita semua tahu, untuk percaya kepada Torah. Jadi nggak ada itu misalnya nanti kamu harus ini ya jadi Yahudi ya sehingga nanti bangsa Indonesia tiba-tiba hilang gitu. Nggak ada. Tidak ada kekhawatiran seperti itu. Tidak akan pernah ada impor budaya, tidak akan pernah ada impor apapun segala macam. Jadilah bangsa Indonesia seutuhnya. Budaya kita sesuaikan dengan Torah, tidak menyembah berhala, tidak mencuri, tidak membunuh. Baik kan? Apa kurang baiknya kan? Luar biasa banget gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dengan pengajaran yang benar dari sumber yang benar dan sahih, yaitu dari pemilik Torah tadi, bersyukur kita memiliki sumber yang benar, kita ada di bawah pengajaran Rabi yang kompeten, yang jelas semikanya, kita bisa kembali kepada kemurnian pengajaran Torah, dan itu adalah baik dan wajib. Jadi nggak usah takut. Jangan takut dianggap macam-macam. Justru dengan Torah kita bisa mengenal hal yang benar dan kita bisa bersikap dengan benar. Ya, tidak akan menghilangkan identitas siapapun. Tidak akan melahirkan radikalisme. Nggak ada radikalisme. Dan justru menciptakan masyarakat yang hidup sesuai dengan tuntunan otentik yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri dari mulanya penciptaan dunia ini sampai dengan selesai. Torah tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah. Bahkan nanti di kekekalan pun
tuntunan kehidupan manusia di dunia ini adalah tetap Torah, tidak akan pernah diganti. Oke, maka dari itu ini saya buat kesimpulan terakhir menggunakan ya ketika saya lagi mempersiapkan materi ini, saya akhiri dengan sebuah ucapan ataupun sebuah harapan pribadi, semua akan Noahide pada waktunya. Ya kan? Pasti kok, gitu kan? Ujungnya ke sana, gitu kan? Nanti bahkan di kekekalan pun tadi saya sudah berkata bahwa itu semua kepada yang menjadi dasarnya itu tetap Torah. Maka dari itu semua bangsa di dunia, kecuali bangsa Israel ya, kalau bangsa Israel kan sudah jelas, gitu kan? Bangsa-bangsa lain itu akan Noahide pada waktunya. Oke? Bersyukurlah kita yang kita sudah mulai lebih dahulu memutuskan hidup kita ada di dalam Torah, menjadi seorang Noahide dan taat kepada 7 hukum Nuh. Oke, saya harap penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan bisa memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita tidak takut lagi untuk kembali kepada kemurnian Torah. Ya, karena justru dengan kita kembali kepada kemurnian Torah, itulah yang membuat hidup kita benar, membuat hidup kita beres. Dan justru itulah yang membuat kita bisa menghargai dan bisa selain daripada membawa tikkun olam itu tadi kan.